3 untuk subscriber Kalalato. Subscriber yang komen yang paling menarik ya 3. Oke. Itu sih bahasanya. Bang Fajri. Udah running nih? Udah. Udah running ya? Udah lama kita nggak lumayan ngopi kita bareng ini. Sekali ngopi kita di Kalalatok Talk. ya. Ya Siap. biasanya kan kita ngopinya di ya warung-warung kopi ya, karena daripada kita ngobrol sendiri berdua ya kan atau bertiga itu kan teman-teman yang lain nggak dapat edukasi dan pemahaman soal perfilman nih. Jadi kan kita pengen ngasih tahu ke teman-teman di Batam ataupun di luar Batam. Ini di Batam ini sebenarnya ada nih potensi untuk perfilman ya. Nah, jadi inilah Bang Fajri. Bang Fajri, boleh perkenalkan nama aslinya, Bang? Ya. Nama asli. Ya. Nama Fajri Andika. Fajri Andika. Orang biasa manggil Bang Fajri. Fajri ya. Ya. Kalau di Batam kalau orang-orang film udah tahu lah ya. Enggak juga, mungkin ada juga yang rendah banget. Kenapa saya bilang itu? Pernah kita datang ke satu pemutaran orang-orang nggak tahu, bahkan pernah, ingat kan? Iya, penting iya, nggak semua orang tahu kita. Benar. nggak harus juga orang tahu kita. Iya. Makanya di sini kita biar teman-teman tahu nih bahwa inilah Bang Fajri gitu loh kan. Jadi Bang Fajri ini kan sebenarnya udah banyak ya kan karya-karyanya, tapi belum banyak juga teman-teman mungkin filmmaker juga belum tahu ya. Ini siapa sih gitu kan? Ya. Jadi teman-teman perlu diketahui Bang Fajri ini adalah seorang filmmaker dan sutradara lah yang ya kalau aku lihat selama bergabung dengan Bang Fajri juga karya-karyanya juga sudah banyak yang berprestasi ya kan. Alhamdulillah. Dan Bang Fajri juga sudah ini ya memproduksi sebuah film layar panjang ya kan, layar lebar lah ya gitu. Jadi Bang Fajri profesinya sekarang sebagai apa nih di film ini? Di film ya. Kalau di film itu sekarang seperti yang Putus bilang tadi, sutradara nulis juga iya. Terus sekarang mau coba beralih ke produser ya. Produser dalam tanda kutip ada hitam di atas putih. Nah, kenapa saya bilang ada hitam di atas putih? Kebanyakan film saya itu sebenarnya ya, kalau labelnya ini Pikiwa, itu saya produserin sendiri, saya saudarain sendiri, saya nulis juga sendiri. Tapi di kredit titelnya saya nggak masukin nama saya sebagai produser. Saya pakai nama orang rumah. Makanya kalau teman-teman sempat nonton beberapa film pendek saya hasil karya dari Nipi Kiwa, itu pasti produsernya tuh Eva Sri Ramadhani. Dia nggak pernah cantumin nama saya di produser. Siap. Nah, oke, itu ngomong-ngomong soal film ini, kan teman-teman juga pengen tahu nih awal perjalanannya gitu. Perjalanan gimana sih abang bisa masuk ke industri film ini? Apakah tertarik dengan hobinya atau karena ada tujuan lain nih? Ya seperti ya mungkin mencoba peruntungan di situ gitu loh. Nah itu gimana? Jadi perkenalan ke dunia film itu sebenarnya dimulai dari ketika dulu masih SMA. SMA ya? Dulu tuh di SMA di kampung tuh dulu. Jadi waktu itu TPRI Palembang ngadain salah satu semacam program bikin film di daerah. Nah, terpilihlah daerah kami tuh namanya Lahat dulu. Jadi diambillah anak-anak teater waktu itu.
Nah, itulah awal mula perkenalan saya terhadap film. Itu. Setelah itu ya udah hanya sekedar kenal aja. Terus lebih aktif ke teater sebenarnya. Teater sampai di awal 2001 saya pindah dari kampung ke Batam. Hampir sekian tahun udah nggak terlibat lagi di teater. Mulai lagi itu di tahun 2015 akhir kalau nggak salah. 2015 akhir lah. Masuk lagi di teater. Nah saat itu kurang lebih kayak gini lah situasinya. Jadi lagi mau bikin pertunjukan waktu itu diundang. Dulu belum tahu kalau itu namanya podcast. Kalau sekarang kan podcast kan. Kalau dulu mungkin kayak apa? Talk show gitu lah. Talk show. Jadi ketemu ada yang namanya Gabe. Dia bilang, "Bang, kenapa nggak coba bikin film pendek aja?" Aku bilang bikin film pendek, kayak mana sih bikin film pendek gitu kan. Ditunjukin lah hasilnya karya bikin film. Oh ternyata ini yang namanya film pendek. Dulu nggak tahu kan, setahu kita kan film itu yang film aja gitu kan. Ya udah hanya sebatas tahu aja. 2016 setelah pementasan teater waktu itu karena satu dan lain hal berhenti main teater, terus pengen berkesenian lagi nih, gitu kan. Cuman nggak tahu pengen apa gitu. Teringat lagi yang obrolan si Gabe kemarin, kenapa nggak bikin film pendek aja? Ya udah saat itu kumpulin lah tuh, ada yang namanya Paci, ada yang namanya Nawir, ada yang namanya Boncel, ada yang namanya Dian. Kita coba bentuk komunitas film. Nah, itu modal nekat. Kenapa saya bilang modal nekat? Dari kelima-limanya itu nggak ada satupun yang paham tentang film gitu loh. Cuman modalnya waktu itu kenapa PD bikin komunitas film? Yang bilang tadi modalnya pernah main film daerah kemarin yang ceritain tadi kan, yang sama TVRI Palembang, itu aja modalnya. Terus satu lagi karena aku lihat si yang namanya Pak Ci, dia kasih lihat videonya, dia bisa ngedit, orang bisa terbang. Iya. Oh, saya pikir dia bisa jadi bikin film gitu. Ya udah kita bentuk komunitas, kita ajak Gabe, kita coba bikin film pendek saat itu. Film pertama itu ya? Film pertama, judulnya Memecah Bui. Nah itu nggak tayang, sekarang nggak tayang. Kenapa nggak tayang? Ada satu dan lain hal lah, filmnya nggak tayang gitu loh. Tapi bukan karena ini film nggak layak ya? Bukan karena nggak layak, filmnya layak. Untuk ukuran saya itu saya kira layak sekali. Cuman ada satu dan lain hal lah. Filmnya nggak tayang gitu loh. Ada something lah ya. Terus di 2017 si Ibong mau bikin film Hantu Seladi waktu itu. Hype-nya tinggi itu kan. Seladi kan hampir effortnya gede itu, hampir banyak kali orang, ribuan orang casting. Semuanya sekedar untuk datang casting aja. Jadi saat itu main ke kantornya, dia mau bikin screening. Dia butuh beberapa film. Gitu. Dia bilang, dia tanya, filmmu ada nggak jadi? Saya bilang belum ada. Dia udah buat lagi. Ya udah, karena dibilang kayak gitu, ada kesempatan buat bakalan ditayangin gitu kan. Jadi saya itu bikin dengan ya balik lagi dengan modal yang dengan modal seadanya, intinya modal lebih dari nekat lah sebenarnya. Nggak ada pengalaman bikin film gitu kan, cuman modal tahu ini punya cerita gitu. Jadilah filmnya, judulnya Malam Minggu Ramli. Kita putar lah, screening lah di mana tuh? Di Blitz kayak Primol dulu, sekarang udah tutup. Itulah awalnya. Berlanjut sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Dengan sekarang. Jadi kalau di total itu udah berapa karya gitu? Ada lebih dari 10? Kalau film pendek mungkin kurang lebih 10 lah kalau film pendek ya. Kalau film panjang itu baru dua kayaknya. Dua ya? Satu sampai sekarang masih tayang gitu. Di mana? Di video.com. Nah satu lagi nggak tayang karena sifatnya eksklusif. Sifatnya eksklusif. Tuh. Ya perjalanannya juga cukup panjang ya. Lumayan.
berdrama-drama ya, banyak drama juga ya. Oh, dramanya bukan lagi. Jadi ada cerita menarik ketika pertama kali bikin film ditayangin gitu. Kan saya suka komedi ya, saya suka komedi, terus bikin film pertama tuh komedi. Jadi ada perasaan takut ketika orang nonton film kita tuh nggak ketawa. Itu ada tuh perasaan. Itu ada perasaan. Oh, itu ada perasaan. Padahal belum tayang tuh ya. Padahal belum tayang gitu loh. Padahal belum tayang. Cuman takut aja kok takutnya orang nggak ketawa gitu kan. Jadi gimana cara ngakalinya waktu itu? Ya udah. Kan yang nonton beli tiket. Jadi sebarin tiketnya. Jadi ambil tiketnya kalau nggak salah kemarin 10 atau 15 saya lupa. Kasihin ke teman-teman. Ini aku punya film, tayangnya di Capri Mall di Blitz hari Minggu. Waktu itu tayang pagi kalau nggak salah, jam 9 atau jam 10 kurang lebih gitu lah. Nah, teman-teman yang dikasih tiket ini itu semuanya kerja malam. Kerja malam semua. Kerja malam, mereka kerja malam. Jadi mungkin karena nggak enak atau apa gitu kan, nonton. Harapannya kemarin itu kalau mereka ketawa, yang lain bakalan ikut ketawa. Karena secara orang tuh tertawa itu bisa nular, ya kan? Jadi dikasih tunjuk lah ke mereka, oh ini loh, ini part-part yang lucu nih aku buat. Nanti di bagian ini kamu ketawa, di bagian ini kamu ketawa, gitu kan? Harapannya yang dengar juga tertawa. Jadi pas hari H, filmnya diputar, yang awalnya rencananya tayangnya di awal, kan ada 4 film, waktu ditayangin. Digeser ke terakhir. Jadi yang teman-teman yang 15 orang ini tadi, yang harapannya mereka ketawa, mungkin karena terlalu lama nunggu, ya kan? Ke ruangan ber-AC gelap lagi ya kan, kedua habis masuk malam gitu kan. Tidur jadi baru mau nonton mereka tidur di situ. Nah, alhamdulillahnya penonton suka gitu loh, penonton tertawa gitu loh. Tanpa ada pemancing ya. Tanpa ada pemancing. Nah, itu salah satu apa kata orang? Penyemangat lah ya. Penyemangat lah, stimulan lah untuk bikin karya gitu loh. Walaupun secara kualitas ya jauh dari harapan. Kalau pada waktu tahun segitu ya udah luar biasa sebenarnya kan. Tapi dengan kuatnya cerita itu ya itu bisa mengimbangi lah ya. Jadi nah karya Imam Fajri yang paling ini nih berkesan gitu. Yang pasti itu tapi rata-rata sih berkesan semua sih, punya cerita tersendiri itu kan. Tapi yang paling berkesan itu malam Minggu Ramli, karena itu kan ibarat apa gerbang, dia tuh pembuka gerbangnya gitu. Iya. Yang membuat apa semangat untuk bisa bikin karya lagi itu. Itu satu. Terus kalau pertanyaannya diganti dengan yang paling susah bikinnya, ada 2 sebenarnya. Ramli dibilang susah tuh karena lebih ke masalah non teknis sebenarnya. Karena waktu itu lagi sedang bikin filmnya, saya jatuh. Lagi itu jatuh, jadi harus ngedirect dari kursi roda. Bayangin film panjang pertama harus didirect dari kursi roda. Nah itu. Nah kalau lagi dari sisi teknisnya, itu film terakhir yang judulnya Tepian Mimpi. Itu paling susah. Itu paling susah ya. Itu paling susah. Ini banyak tantangannya ya. Tantangannya banyak karena kita harus syuting di tengah laut. Dan banyak tragedi-tragedi yang tak terduga lah ya. Itu tahu lah, karena syuting tengah laut ini kan agak susah diprediksi. Resikonya lebih besar lagi gitu. Kita pikir keselamatan kru, keselamatan talent gitu kan. Yang awalnya kita pikir ini nggak hujan, tiba-tiba hujan. Yang kita pikir awalnya airnya surut, tiba-tiba dia airnya pasang gitu. Itu bisa ceritakan nggak sedikit tentang film itu? Karena film itu kan abang cerita kayak effortnya lebih besar, perjuangannya, terus yang terlibat itu kan banyak juga ya kan, dari pihak-pihak instansi itu.
Nah, Jadi Tepian Mimpi itu bercerita tentang kejadian nyata di tahun 2022 kalau saya nggak salah, di bulan November itu ada kapal yang bawa rombongan TKI ilegal itu tenggelam di Nongsa. tenggelamin kalau saya. Semuanya meninggal termasuk seorang ibu dengan anak yang masih umur 4 tahun. Itu saya jadiin film, itu yang jadiin film. Dan lagi tadi karena ceritanya harus di laut gitu kan, kita coba hubungin beberapa instansi yang kira-kira bisa ngebantu filmnya. Alhamdulillahnya ada beberapa yang menolak, ada beberapa yang membantu. Salah satu yang membantu yaitu dari Poltabes Barelang. Poltabes Barelang ya. Poltabes Barelang dia turunin anggota-anggotanya buat pengawalan lah. Iya. Karena kita syutingnya pun waktu itu di bulan Januari akhir kalau saya nggak salah. Itu angin itu lagi kenceng-kencengnya. Itu angin lagi kenceng-kencengnya. Belum lagi 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya itu dapat kabar ada korban tenggelam juga di daerah mana? Daerah Mubut kalau saya nggak salah. Iya. Ada anak sekolah tenggelam. Itu kan makin ngebikin suasana jadi nggak menentu kan? Benar. Nggak menentu gitu loh. Jadi kita syuting 3 hari waktu itu, hari keduanya kita udah mulai langsung ke laut. Kita dikawal, waktu keren tuh. Saya pertama kali syuting dikawal sama Pol Airut di Tepian Mimpi itu. Luar biasa, terima kasih untuk Pol Airut. Mereka ngedamping kita dari pagi sampai sore. Karena kan jadwalnya dia bilang, "Bang, kita cuma bisa dari jam 7 sampai jam 4." Sampai jam 4. Ya nggak apa-apa, yang penting dampingin gitu kan. Nah cuman jam 7 ke jam 4 aman, maksudnya ya karena didampingin kan. Didampingin. Nah ada satu adegan yang seharusnya kita ambil di bawah jam 4 dengan masih ada pendampingan dari Pol Airut, karena kan scene-nya kan termasuk scene yang beresiko kan, karena di ceritanya itu seluruh penumpang itu terjun ke laut. Ya kan, terjun ke laut. Iya. Seharusnya itu ada pendampingan karena molor, jadi mau nggak mau kita ambilnya setelah agak sorean. Jadi waktu Polaroidnya pulang, scene itu kita ambil itu. Ya benar kejadian. Jadi begitu semua karakternya melompat ke laut, ada satu karakter yang entah panik, entah nggak bisa berenang, tapi kayak panik lah karena dibilang panik. Jadi begitu melompat, kadang kan 1 take kan, nggak mungkin bisa 2 take 3 take, nggak mungkin. Jadi ada 1 take, jadi semua harus dipikirin gitu. Jadi begitu setelah action gitu, semua melompat gitu kan. Di teriakan pertama saya pikir ini masih action. Teriakan kedua saya pikir ini masih action. Pas teriakan ketiga saya pikir udah nggak action. Saya pikir Ini udah beneran tenggelam ini. Udah mau tenggelam, jadi mau nggak mau harus melompat juga waktu itu ke mana? Ke laut buat ngebantuin sih sebenarnya. Tuh. Banyak sih sebenarnya kalau Tepian Mimpi ini banyak cerita-cerita di balik layarnya yang menarik gitu. Di hari terakhir ini lebih terakhir lagi. Kita harus dari pelabuhan itu harus ke mana? Pulau lagi kan terusnya. Tiba-tiba mesinnya mati. Itu waktu malam ya? Waktu malam, udah maghrib kan, mesinnya mati, mesin kapalnya mati, semua panik. Hujan rintik lagi gitu. Hampir setengah jam kalau nggak salah. Terombang-ambing Terombang-ambing di laut hampir setengah jam. Pikiran tuh udah macam-macam dah. Tapi sosok tenang aja kan itu, biar nggak terlalu panik yang lain. Alhamdulillahnya mesinnya hidup, sampai ke pantai, hujan deras lagi. Hujan deras lagi, anginnya kencang, mau nggak mau harus bikin tenda lagi, gitu. Harus bikin tenda lagi. Ada lagi kru yang kena apa istilah kalau zaman sekarang nih, panik attack lah itu, panik berlebihan lah itu kan. Ya siapa nggak panik lah ya setengah jam terombang-ambing di laut gitu. Dia udah
pikirannya udah kemana-mana. Pikirannya kemana-mana gitu. Jadi udah jam 9 tuh baru mau take. Jam 9 baru mau take. Kalau nggak salah hari itu ada hampir 13 kurang lebih 10 scene kurang lebih lah yang harus diselesaikan malam itu. Begitu mau take, salah satu kru yang kebetulan paham betul dengan situasinya gitu datang, dia bilang, "Bang, ini kita harus cepet nih. Kalau enggak nanti air laut itu makin lama makin naik. Ya. Kalau udah naik, jangankan untuk syuting, kita udah nggak tahu lagi mau kemana nih. Karena kan kecil, ini kan pulau kecil tuh. Iya, kan. pulau kecil ya. Jadi kalau dia naik, mau ngomong kita harus naik ke atas batu-batu karang itu kan. Ternyata jadi saya pikir ya udahlah. Saya nggak pakai skrip lagi waktu itu, skripnya saya buat baru. Saya bilang orang gini, biar cepet aja jadinya. Ternyata sampai pulang airnya tuh naiknya cuma beberapa jengkal aja. Aduh. Itu menarik sih. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Tapi setelah aku lihat bagus juga sih hasilnya gitu kan. Iya. Makanya kadang sisi kreatif itu memang harus ditekan gitu. Benar. Kalau nggak ditekan kan nggak keluar sisi kreatifnya gitu. Kadang di saat terdesak itulah sisi kreatif kita langsung keluar, muncul cemerlang ya. Muncul. Kadang jauh lebih bagus dari yang direncanakan gitu. Jadi, nah film itu kan sekarang udah jadi tuh kan? Udah jadi. Udah jadi sebuah film. Itu kapan tayangnya itu? Kemarin kita screening di ITEBA, screening terbatas kemarin di ITEBA. Rencananya mau kita submit ke beberapa festival lah. Itu tiketing juga ya? Kemarin tiketing. Jadi tanggapan atau testimoni dari penonton gimana gitu? Ya bermacam-macam lah. Macam-macam ya. Ada yang karena tujuannya memang tujuan film ini dibuat sih edukasi sebenarnya. Bahwasanya betapa perdagangan manusia ini kan sangat-sangat sangat-sangat merugikan lah. Iya. Gitu kan. Bahkan kayaknya sampai sekarang masih ada ya? Masih ada gitu. Nah, isu perdagangan manusia ini kan isu-isu TKI ilegal nih saya kira di Batam atau di Kepri ini hampir semua orang tahu lah. Tahu. Gitu kan. Dan mungkin lah ya, koreksi kalau saya salah. Tepian Mimpi mungkin salah satu-satunya mungkin film Batam atau Kepri yang mengangkat isu ini gitu. Isu tentang TKI ilegal gitu. Nah, pertanyaannya dari abang ini kan mengangkat sebuah kisah nyata ini kan dari TKI ilegal ini kan. Nah, tujuan untuk film ini nanti dampaknya pengennya seperti apa nanti? Dampak ke masyarakat gitu. Batam ini kan Kepri ini kan kepulauan. Banyak kali. Saya ngobrol sama humasnya Poltabes Barelang sebelum film ini rilis gitu. Salah satu kendala kenapa ini susah diberantas karena banyak kali pelabuhan-pelabuhan tikus ini gitu loh. Itu yang membuat mereka tuh kesulitan. Tapi banyak juga yang udah berhasil digagalkan gitu loh. Ada beberapa kan. Gitu. Pelaku udah banyak ketangkep. Tapi bilang tadi tangkap nanti ada lagi, karena jalurnya itu yang ini terlalu banyak gitu, ya. terlalu banyak gitu loh. Di sini tangkap, di sana lewat. Gitu loh. Jadi setelah penayangan perdana itu distribusinya kemana lagi? Rencana mau submit ke beberapa festival ya? proses. Oke. Nah, untuk kesibukan yang bersangkutan dengan perfilman ini apa kegiatan kedepannya ini? Lagi ngedevelop cerita sebenarnya. Develop cerita ya. Cerita yang mungkin bisa dibilang agak unik dari yang lain kali ya. Oh iya ya. Cuman belum bisa dibocorin dulu sekarang. Iya. Nah, abang kan terjun di dunia perfilman ini kan ya udah lumayan lama lah. Jadi seperti ini ya, keterlibatan pemerintah atau adakah dukungan-dukungan yang mensupport filmmaker daerah seperti Bang Pajri gitu? Dan dukungannya seperti apa gitu? Kalau dibilang dukungan pemerintah itu ada.
Ada ya. Ada. Lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mereka support. Mereka support. Kayak model perizinan mereka support. Kayak kita butuh apa-apa mereka support. Cuman kadang kan kalau supportnya di kepala kita masalah pendanaan atau segala macam, kita sama-sama paham lah, karena memang dari segi apa saya bilang, budgeting yang mereka punya untuk personal mereka kan memang terbatas juga. Tapi kalau kita bicara perizinan, mereka sangat support. Dan kebetulan dari Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekarang kan Bang Ardi itu kan salah satu orang yang sangat-sangat suka dengan film gitu. Jadi kalau berhubungan dengan film tuh beliau suka kali itu. Iya. Kalau dari karya yang pernah disubmit ke pemerintah, maksudnya kayak kementerian atau seperti apa, pernah nggak dapat apresiasi gitu? 2001 kalau nggak salah, 2001 Kementerian Kebudayaan tuh lewat Pusbang Film mereka bikin ini kayak semacam kompetisi proposal. Ya. Jadi kita waktu itu ikut, ya alhamdulillahnya proposal kita keterima dari sekitar kurang lebih 500-an proposal. Jadi dari 500 itu dipilih 10 seluruh Indonesia, itu didanain. Dan salah satunya kita. Itu salah satu pencapaian yang sangat luar biasa ya waktu itu ya. Luar itu biasa. kan nasional ya? Itu nasional. Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau dari tingkat nasional aja Bang Fajri juga sering mendapatkan terpilih lah ya, menjadi terpilih, ya. Jadi dari filmmaker daerah lain ya, salah satunya 10 terbaik lah ya. Dipilih dari ratusan filmmaker, dipilih 10 pelaku filmmaker, yaitu termasuk Bang Fajri itu ya bisa dibilang bukan yang ecek-ecek lagi ya. Alhamdulillah dari kalau untuk segi kualitas ya. Proposal yang kita kepilih 10 proposal terpilih itu didanain sama mereka. Jadi kalau kita bicara cerita, kita itu waktu itu ngangkat tentang radio ya. Wah, perkembangan radio Melayu di Kepri. Kepri lah, saya bilang Kepri atau Batam lah. Itu judulnya pun Radio Pacik Mahmud. Radio Pacik Mahmud ya. Radio Pacik Mahmud. Di situ tetap ada komedi ya? Komedi ada. Ya. Karena saya suka komedi kan. Film itu sebenarnya drama, nggak ada komedinya, tapi saya coba selipin sedikit komedinya. Nah, menariknya film itu cerita Radio Pacik Mahmud itu saya tulis tahun 2017. Lama ya, ini ya, awal abang berkarya juga itu ya? Awal berkarya saya tulis Radio Pacik Mahmud tuh. Karena waktu itu saya pertama kali kenal Babe. Saya pikir, wah saya harus bikin film nih sama orang ini. Saya lihat semangat beliau waktu itu luar biasa. Semangatnya luar biasa, kemampuan aktingnya luar biasa. Saya bilang saya harus bikin film dengan orang ini. Saya cari cerita. Saya bikinlah tentang radio, karena saya pengen jadi penyiar radio kan. Saya bikinlah tentang radio, dengan karakternya Pacik Mahmud. Dan entah kenapa, disclaimer dulu, sebenarnya itu saya nggak ada riset sama sekali waktu itu, murni dari apa yang ada di kepala saya tuangin dalam tulisan. Jadi film itu jadi 2000, kita screening di 2001, 2022 atau 2023 saya lupa. Film itu di screening, ditonton oleh salah satunya dari perwakilan dari orang-orang radio waktu itu, yang saya nggak expect sama sekali bahwasanya mereka nangis nonton film itu gitu loh. Memang drama, maksudnya filmnya sebagian orang bilang filmnya sedih lah. Cuman maksud aku
apa yang mereka tangisin setelah nonton filmnya Radio Pak Cik Mahmud itu terjadi sama mereka gitu loh. Jadi cerita di film itu ternyata dialami juga oleh radio itu Dialami ya. oleh beberapa radio yang ada di Batam gitu loh. Makanya mereka tanya sama saya, Bang Fajri waktu itu riset nggak? Saya bilang nggak riset sama sekali gitu loh. Jadi kalau yang belum nonton Radio Pak Cik Mahmud itu ceritanya seorang pemilik radio Melayu, ya kan, mati-matian mempertahankan siaran radio Melayu di stasiun radio yang dipimpinnya, gitu loh. Di tengah kemajuan zaman yang sekarang, sampai-sampai anaknya itu, si anaknya namanya Aisyah, demi menyenangkan hati si bapaknya yang pemilik radio ini, dia nyuruh orang buat hanya sekedar nelpon ketika bapaknya lagi siaran. Tujuannya biar bapaknya beranggapan bahwasanya oh radioku masih ada yang minat. Terus dia nggak terlalu sepi kali ketika siaran. Bayangin siaran sampai 2 jam nggak ada yang nelpon sama sekali kan? Bosan kan gitu kan? Tujuan anaknya itu. Dan ternyata itu kejadian di salah satu radio yang ada di Batam. Itu mereka cerita. Walah. Aku juga merinding ini dengar mereka cerita gitu. Karena memang tadi perkembangan dunia digital yang luar biasa kan. Iya. Itu mereka nangis mungkin karena sangat mewakili ya dari kalau radio itu. Kalau orang bilang sekarang nih relate lah. Relate. Relate. Ya. Bener sampai nangis kayak segugan ini. Mereka nanya sama saya, Bang Fajri itu riset nggak? Saya bilang nggak riset, sama sekali nggak riset. Memang betul-betul saat nulis itu murni imajinasi aja gitu loh. Langsung dituangin dalam tulisan gitu. Nah jadi Bang Fajri ini kan ya udah inilah malang melintang di dunia perfilman ini sebagai sutradara dan sekarang mencoba untuk menjadi produser juga ya kan. Pengennya. Mengembangkan PH-nya ya. Jadi gini misalkan Bang. Ini kan untuk pemahaman di Batam ya, jadi teman-teman di Batam, apakah itu investor ataupun memang mau bikin film, mau personal ataupun perusahaan kan, misalkan nih, ada nih ya kayak seseorang nih punya dana nih, pengen buat film gitu. Nah itu abang bisa nggak untuk jasa menjadi sutradara ataupun membuat ini apa namanya memproduksi semuanya gitu? Bisa. Insya Allah bisa. Jadi sekarang kita tuh punya PH yang namanya Zetamind. Zetamind Studio itu secara perizinan udah lengkap. Mulai dari perizinan distribusi film, produksi film, semua kita punya gitu loh. Karena kan kalau bikin film ini kan ribet nih, harus ada beberapa tahap-tahap perizinan yang harus dilalui gitu. Dan Zetamind punya itu gitu loh. Sudah melengkapi semua administrasi ya? Punya. Kalau secara administrasi. Karena kalau PH film itu memang khusus ya, ada tahap dia harus khusus. Jadi misalkan abang kalau misalkan di daerah lain butuh sutradara bisa juga ya? Insya Allah bisa. Kalau cocok ya kan? Cocok. Jadi bisa request juga ya berarti ya? Bang aku mau bikin cerita seperti ini nih. Bisa ya? Tergantung duitnya bisa. Kalau ada duitnya iyalah, bisa. Sekarang mah realistis aja ya kan? Enggak. Bisa sih, cerita apapun kita bikin bisa dibikin lah. Bisa. Cerita kisah nyata pun bisa juga ya? Cerita bisa. Itu biasanya produksi film, misalkan film panjang nih, durasi untuk bioskop itu biasanya berapa lama gitu? Dari mulai praproduksi sampai pasca gitu? Durasi bikinnya atau gimana? Iya maksudnya durasi ininya lah, lamanya. Produksinya, dari produksinya sampai pasca gitu. Jadi idealnya itu kalau sekarang sekitar 6 sampai 8 bulan lah, bahkan ada sampai yang 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Oh iya ya. Kalau investor pengennya, oh ini
3 bulan atau 5 bulan harus selesai, bisa nggak? Bisa aja tergantung berapa banyak orang yang ngerjainnya kan bisa aja. Tergantung terus itu satu, terus yang kedua mau bikin cerita apa dulu gitu loh. Kalau yang mau yang 5 bulan gitu kan. Kalau teknisnya berat ya agak susah gitu. Karena kan di Batam ini kan kayak investor ini kan pemahaman soal film ini kan masih belum ngerti gitu loh. Gimana sih kita bisnis di film ini kan mereka nggak tahu gitu kan, makanya mereka kayaknya pada masih belum yakin gitu ya. Tapi bisa diatur semua itu ya? Insya Allah bisa. Ya? Apalagi sekarang perkembangan film nasional kan pusatnya kan lebih banyak ke daerah sekarang. Mulai termasuk dari konten-kontennya kan. Penonton Indonesia tuh sekarang lebih suka film-film yang ada unsur lokalnya gitu. Ya. Jangan kan film drama, film horor ya, orang sekarang suka horor lokal kan. Iya. Kayak kemarin ada film apa itu yang dari Kalimantan. Sarjana lah. Itu. Karena sebenarnya kalau ngangkat film lokal atau cerita lokal itu sebenarnya lebih menarik juga ya. Menarik Kalau sekarang menarik sekarang. Nah, ini sekarang melihat perkembangan di industri di Batam ini seperti apa Bang? Ada gebrakan-gebrakan baru nih. Mungkin teman-teman di Batam atau di luar Batam ini kan nggak tahu nih seperti apa gitu loh filmmaker di Batam. Gitu. Seperti tadi Abang kan kita cerita di belakang layar kan katanya ada mengeluarkan buku nih gitu. Nah, itu gimana tuh? Untuk apa tujuan buku itu sebenarnya? Jadi kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang tentang seluk-beluk perfilman daerah gitu. Jadi Zeta Mind itu punya buku. Judulnya itu saya cek dulu, saya lupa nih. Karena baru launching ya? Baru launching. Perkembangan film daerah ya? Atau apa? Industri film daerah serta potensi dan persoalannya itu ditulis sama Mas Moko ya. Jadi kalau teman-teman subscribernya Kalala Talk pengen baca atau pengen tahu nanti siapa yang ya mungkin teman-teman yang pengen dapetin buku ini. Nah, ini ada dikasih berapa nih dari Bang Fajri atau kita kasih dari Zetaman kan kasih tiga buku. 3 buku untuk subscribernya Kalala Talk. Nah, syarat-syaratnya? Syaratnya silakan silakan bapak-bapak yang ngatur. Kita cuma ngasih buku aja. Ya, syarat-syaratnya yang pasti ya subscribe, ya kan, like, komen. Nanti juga bukti-buktinya juga ada screenshot. Mungkin share ke 5 temennya mungkin ya, 5 teman gitu. Jadi buku ini tidak hanya untuk kalangan terbatas saja. Jadi tidak untuk diperjualbelikan. Ini eksklusif berarti eksklusif, ya. Ini penting banget ini, gengs, gitu ya. Eksklusif. Dan ini buku ini diproduksi memang nggak diperjualbelikan. Tidak untuk diperjualbelikan, gitu loh. Tidak untuk diperjualbelikan. Dan Bang Fajri dan Zetaman memberikan secara cuma-cuma 3 buku ya. Ini luar biasa nih. Karena amanat dari penulisnya yaitu Mas Moko memang tidak untuk diperjualbelikan. Terus untuk kalangan terbatas saja. Iya. Boleh spill sedikit isinya tuh apa sih sebenarnya? Yang pasti bukunya akan bercerita banyak tentang seluk-beluk perfilman yang daerah, mulai dari kendalanya seperti apa gitu loh, terus bagaimana cara mengembangkan industri film daerah. Itu di buku itu dibahas gitu. Gitu loh. Saya juga belum baca bukunya. Oh, belum. Karena baru launching. Gitu loh. Belum launching. Karena baru launching, baru launching, betul-betul baru launching. Karena bukan saya yang nulis. Jadi yang nulisnya itu namanya Mas Moko, Mas Jiat Moko. Dia salah satu produser film yang ada di Batam. Iya. Nah, kebetulan kita bergabung di Zeta Mind sama beliau gitu. Nah,
Ada nggak sih dalam waktu dekat atau kapan gitu abang memproduksi lagi? Kayaknya udah kangen juga nih lama nggak produksi ya kan? Kalau produksi mohon doanya aja lah, mohon doanya aja. Kita tuh lagi ngajuin proposal ke kementerian. Dan kalau proposal ini lolos, kita akan produksi. Saya tuh punya apa? Punya bukan cita-cita kali ya, mungkin punya misi bikin film di mana para aktornya, terus terlebih krunya lah ya. Krunya tuh gabungan dari kru-kru terbaik yang ada di Batam gitu. Tentunya kan dikumpulkan jadi satu dikumpulin jadi satu. Tentunya nggak gampang kan? Iya. Gampang, butuh effort yang lebih gitu loh, terutama dari segi pendanaan. Dan mudah-mudahan dengan bismillah lolosnya proposal itu nanti itu bisa terwujud gitu loh. Terus yang dalam waktu dekat juga kita punya program lewat komunitas film kita, itu namanya Pikiwa. Kita mau bikin pemutaran film di 3 pulau bersejarah yang ada di Kepri. Itu satu di belakang Padang, satu di Pulau Panjang, satunya di Pulau Penyengat. Nanti yang kita putar itu film-film dari Kepri, terus ada film-film dari teman-teman komunitas yang ada di Indonesia. Salah satu dari Jambi, dari Kalimantan juga. Itu sekali pemutaran berapa film itu biasanya? 3, karena dia film pendek, kemungkinan 3 film sekali pemutaran ya. 3 film dengan 2 sesi, 1 film khusus anak-anak, satunya film khusus dewasa, dan kedua-duanya mempunyai tema budaya Indonesia lah. Itu wajib ya atau harus bertema ini ya, budaya ya? Ya, karena judul kegiatannya itu Layar Budaya Hinterland. Wih, luar biasa ini. Mohon doanya agar semuanya lancar. Iya. Jadi ini juga program dari kementerian ya? Ya, program dari kementerian lewat Dana Indonesiana. Saya nggak apa-apa bilang sekarang ya, Dana Indonesiana 2025. Proposal kita layar budaya Hinterland itu dinyatakan lulus. Gitu. Lulus. Dengan segala perbaikan, tapi dinyatakan lulus. Luar biasa ya. Jadi ini udah nggak perlu diragukan lagi buat investor ya. Jadi nggak perlu nunggu nanti mau bikin film ya. Kita juga harus bersama-sama memajukan industri perfilman di Kota Batam ini gitu. Intinya kalau ada investor, kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya dana lebih, pengen berinvest di film, monggo. Ya. Batam itu nggak kalah sama daerah lain. Percaya sama saya, Batam itu nggak kalah sama daerah lain. Mulai dari krunya, mulai dari aktornya gitu loh. Yang masalahnya kesempatannya aja gitu. Tapi dari pihak Abang Fajri sendiri atau tim itu bisa meyakinkan kan untuk para investor bahwa kita bisa loh ini. Bisa. Saya itu di laptop saya itu ada standby nih ya. 3 cerita panjang yang siap produksi. Kalau pendek mungkin ada 3 atau 4 lah. Tinggal lagi nunggu investornya ya. Iya. Nah jadi untuk Bang Fajri sendiri ya, harapan kedepannya seperti apa nih untuk Bang Fajri sendiri dan buat teman-teman filmmaker yang lain gitu? Kalau harapan kedepannya yang pastinya ya industri film di Batam, Kepri dengan skop yang lebih luas itu makin maju lah, makin maju. Terus teman-teman pelaku industrinya juga biar bisa survive gitu loh. Biar bisa bertahan lah. Terus kalau misi pribadi itu tadi,
Saya tuh pengen bikin film, kalau misi pribadinya, saya bikin film dengan kru terbaik yang ada di Batam. Itu kombinasiin gitu loh. Bayangin kan, kalau semua terbaik kumpul, hasilnya bakalan seperti apa? Iya. Nah, ini kan bicara Batam nih Bang ya, untuk bicara Batam. Nah ini kalau ada tantangan nih, ya ini untuk Bang Fajri. Bahkan lebih dari mengumpulkan kru terbaik di Batam. Ini tantangannya justru lebih kru-kru yang sudah memproduksi film-film besar di Indonesia. Nah, seperti apa itu? Ada keinginan nggak sih gitu? Jadi Abang Fajri ini ya udah apa ya? Udah nggak perlu mikirin yang sana sini gitu loh. Jadi Abang sudah dapat kru yang memang udah malang melintang produksi di filmmaker Indonesia gitu. Jadi film-film besar di Indonesia ya mungkin kebanyakan pakai kru-kru callingan itu. Nah, Abang pengen nggak seperti itu? Oh pengen sekali, pengen sekali. Cuman kalau sebelum melangkah ke arah sana, ya misi pribadinya itu memberdayakan apa yang ada di Batam dulu. Oke. Gitu. Nah itu pastilah mungkin kan. Kalau itu pengen, kalau itu pengen sekali. Nah ini kan kalau kita bicara ada investor nih. Ini ada duitnya ini untuk bayar. Kita harus produksi kualitasnya memang nggak kalah dari kualitas nasional gitu kan. Kita tetap melibatkan kru di Batam gitu loh. Tapi kan tetap untuk teknis di lapangan kita pakai kru-kru yang dari nasional. Dari luar. Ya kalau bilang pengen. Ya. Kalau untuk mendatangkan kru-kru dari luar, ya otomatis kalau memang secara budgetingnya masuk, saya kira bisa-bisa aja. Balik lagi sebenarnya ke budgeting sebenarnya. Tapi itu bukan jadi alasan sih. Kalau memang ada investor sudah pasti kalau investornya sanggup bisa aja. Karena otomatis secara biaya produksi pasti jauh lebih besar. Iya. Karena kita bicara produksi besar nih ya kan. Seperti kayak film-film nasional ataupun film Batam yang kemarin diproduksi seperti filmnya siapa? Infinite Studio ya. Infinite Studio. Mereka kan juga banyak kru-kru dari luar ya kan. Nah, otomatis ya kan budgetnya ya memang sudah sepaket gitu kan. Jadi udah nggak mikir budget lagi karena sudah masuk semuanya kan. Pengen kali ya. Ya harapannya juga pengen ya. Karena itu sudah pasti mengangkat nama daerah juga pasti mengangkat nama sutradara juga ya kan. Kalau seperti itu. Jadi inilah ya sudah banyak kita berbagi cerita gimana enak dan enggaknya di dunia perfilman ini ya Bang ya. Dan semoga ini menjadi pemantik ya buat teman-teman filmmaker di Batam ini supaya ya nggak mandek di tengah jalan ya kan. Jadi kalau menurut aku sih ya, kalau kita memang profesinya di situ ya jalanin aja ya, konsisten aja ya kan. Konsisten aja. Pasti ada aja nanti ya kan. Mau kalian upload di YouTube ya kan, ya lama-lama kalau konsisten di YouTube juga ada aja ya kan. Pokoknya penutup. Kalau dari Bang Fajri sendiri ini closing statement dari Bang Fajri. Ya terus berkarya aja lah, Terus berkarya. Apapun situasinya terus berkarya aja. Semangat. Semangat ya. Ya karena ya kita sebagai filmmaker ini juga bebannya banyak juga Bang ya. Banyak. Ya. Kalau penonton mah yang mereka tahu ya nonton bagus filmnya ya nggak mau tahu film kita di belakang layar seperti apa ya kan. Iya gitu. Kita mau jungkir balik di belakang layar juga penonton juga pengennya film itu bagus aja gitu. Taunya bagus ya kan. Jadi kita percuma juga kita mau ngejelasin ada netizen yang mungkin nyinyir atau filmnya
apa sih gitu nih. Iya, iya. Nah, kalau kita jelasin di belakang layarnya, wah gini-gini, teknisian gini-gini juga percuma kan, karena di penonton pengennya ya taunya Ya, bagus penonton aja. nggak mau tahu, Gitu. dia nggak mau tahu, mau jungkil balik, dia mau pokoknya dia resiko kayak gitu. Maunya menikmati aja ya kan. Resiko seniman kayak gitu. Ya, resiko. ini resiko guys, ya kan. Jadi teman-teman jangan patah semangat, karena terjun di dunia digital atau filmmaker ini juga harus tahan banting dong ya, tahan banting cacian kanan kiri lah. Kalau kita ke distract sama omongan orang ya udahlah, selesai gitu. Oke, mungkin ini aja lah untuk pembahasan video kali ini. Mungkin kalau teman-teman pengen kita membahas lebih jauh lagi, ya mungkin boleh komen di bawah, atau pengen ikut diskusi ya boleh di kolom komentar tapi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa ya subscribe dan like, komen Kalala Talk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, makasih Bang. Oke, thank you.